Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan halo teman-teman, perkenalkan saya Ilona Safa Parama dengan nomor undi 22. Hari ini saya akan menceritakan kisah petualangan dari sebuah novel berjudul Kita Pergi Hari Ini, karya Ziki. Novel ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2021 oleh Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah 193 halaman dan memiliki ukuran 13,5 dikali 20 cm. Sekarang yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang tak pernah benar-benar tenang, suara tawa, tangis, dan jeritan anak-anak memenuhi setiap sudutnya. Hingga suatu hari, orang-orang melupakan nama kota mereka dan mulai menyebutnya Kota Suara. Di kota itu hiduplah sepasang suami istri bernama Pak dan Bungo bersama 3 anak mereka, yaitu Mi, anak laki-laki yang bandel, Ma, anak perempuan yang rewel, dan Mo, bayi laki-laki yang sulit dimengerti karena setiap katanya terdengar seperti bahasa dari dunia lain. Karena kesibukan bekerja, Pak dan Bungo tidak memiliki waktu untuk mengasuh anak-anaknya. Sehingga mereka meminta bantuan pengasuh kepada seekor kucing luar biasa bernama Nona Gigi. Nona Gigi sangat tinggi, besar dan gendut. Ia mengenakan gaun cantik serta tudung kepala sambil membawa ranjang piknik yang beraroma sedap. Begitu datang, Mi dan Ma langsung berhenti bertengkar. Makanan enak ini hanya bisa dimakan oleh anak-anak yang sudah saling minta maaf. Ucap Nona Gigi. Kenapa begitu? Protes Mi yang tidak ingin meminta maaf padamu. Karena kalau tidak, makanan ini akan berkelahi dalam perut kalian. Mendengar hal itu, Ma lantas menelan ludah. Kalau begitu, apa tidak ada cara lain? Ada, tunggu sampai waktunya beres. Tapi itu akan sangat lama sekali kalau kalian tidak mau makan sayur. Mendengar hal itu, Mi dan Ma lantas saling pandang dan memutuskan untuk meminta maaf. Nona Gigi pun mulai mengeluarkan makanan dari keranjangnya. Ada roti Prancis, klepon hijau, dan sosis panggang. Mereka makan bersama di halaman belakang rumah di bawah cahaya sore yang lembut. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang sampai akhirnya Mo dan Ma pergi berkunjung ke rumah tetangga baru. Di sanalah Ma bertemu dengan 2 anak kembar, yaitu Vivi dan Fufu. Wajah mereka tampak seperti cermin karena saking miripnya. Bedanya, Vivi adalah anak laki-laki manis, sedangkan Fufu adalah anak perempuan yang keren. Mereka cepat sekali akrab dan dengan semangat Ma berkata, "Kalian harus datang main. Nona Gigi bisa buat kita ke tempat-tempat hebat." Dan benar saja, hari yang disebut hari lain pun tiba. Bersama Nona Gigi, Mi, Ma, Mo, Vivi, dan Fufu berangkat menuju kota kampung kucing luar biasa, tempat asal Nona Gigi. Perjalanan mereka penuh keajaiban, dari menaiki kereta air hingga di sirkus sendu, sirkus yang justru membuat penontonnya menangis. Air mata penonton menjadi jalan bagi mereka untuk menuju kota terapung. Sesampainya di sana, anak-anak dibuat terpukau. Kota itu tampak berkilau di bawah cahaya langit biru. Bangunannya yang dibuat dari tulang-tulang dicat warna-warni dan wangi masakan sedap memenuhi setiap udara. Mereka kemudian dibawa ke sebuah warung makan. Kucing pelayan bergaun kuning menyambut dengan riang. Menu hari ini adalah ikan sebelah goreng teri dan orang sebelah bumbu rujak. Anak-anak yang mendengar itu mengernyit keheranan. "Apa itu orang sebelah?" tanya. "Orang yang tinggal di sebelah tahu," sahut Fufu. "Sebelah mana maksudnya?" geram Vivi. "Sebelah mana maksudnya?" tantang Ma
Sebelah bumi puncak, jawab Mopo. Semua pun tertawa. Hingga makanan sungguhan datang, mereka menyantap makanan dengan lahap. Sementara Nona Gigi menyantap makanannya seperti kucing pada umumnya. Malamnya mereka tidur di rumah Nona Gigi yang hangat dan wangi. Pagi harinya setelah sarapan nasi kaldu dan bawang goreng, anak-anak diberi pakaian baru. Semuanya terasa sempurna, sangat sempurna. Namun saat mereka diizinkan untuk menjelajahi kota sendiri, keanehan mulai terungkap. Fufu dan Mi tiba di gerbong kereta tua. Di sudut gerbong, mereka melihat seorang petugas sampah dengan kantong besar yang menimbulkan gemerisik setiap kali ia bergerak. Dan di kantong itulah tersimpan ribuan tulang anak-anak yang akan dijadikan bahan bangunan. Sementara Vivi dan Mah dibawa berkunjung ke rumah seekor kucing cantik. Di dinding, mereka melihat sebuah pajangan besar yang menyerupai biskuit coklat, yang ternyata adalah potongan kepala anak manusia. Dan Mo yang dibawa berkunjung, dan Mo yang pergi bersama Nona Gigi melihat hal yang jauh mengerikan, yaitu peternakan manusia. Dan Nona Gigi bukan sekedar pengasuh, ia adalah perekrut anak-anak untuk dikorbankan di kota itu. Meski dalam bahaya besar, anak-anak berusaha untuk melarikan diri. Mereka berkumpul di gerbong kereta tua, tempat di mana para kucing tidak akan mengejar. Dengan sisa keberanian, mereka kembali dengan menaiki kereta air dan bantuan Nona Cahaya. Namun, Vivi tertangkap oleh para kucing ganas. Setibanya di kota suara, mereka menceritakan semua kejadian pada ibu masing-masing. Namun, para ibu tampak tenang dan bahkan ibu Fufu justru bertejak. Sial, hanya berkurang satu anak. Mereka tidak bisa pergi dari sini. Itulah akhir kisah kita pergi hari ini. Dari perjalanan Mi, Ma, Mo, Vivi, dan Fufu, kita belajar bahwa semua yang tampak indah itu belum tentu baik. Terkadang sesuatu yang tampak menyenangkan justru menyembunyikan bahaya di baliknya. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.